Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sutarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca biografi Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro dengan judul Selayang Pandang, bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa. Yang akan saya baca kali ini adalah pada jilid 3 atau pada bab 3 dengan judul Ibu saya R.R. Wartinah. Ibu saya bernama Raden Roro atau R.R. Wartinah. Ibu lahir tanggal 12 November 1912 di Purworejo, kota kecil di Jawa Tengah, kota kabupaten yang dianggap penting oleh Belanda karena melawan Pangeran Diponegoro. Purworejo terletak di Kabupaten Kedu yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah Belanda karena bupatinya salah satu komandan tentara kolonial sewaktu Perang Jawa pada tahun 1925 sampai 1830 untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Kekayaan alamnya sangat bermanfaat bagi kehidupan para penduduk Purworejo. Tambak sekitar pesisir pantai, pohon kelapa, dan persawahan menjadi sumber penghidupan yang tidak ternilai. Dari lingkungan kehidupan seperti inilah ibu saya lahir dan dibesarkan, kemudian dipersunting oleh ayah saya, Muntalib, orang Madura yang berasal dari kota kecil Sampang. Ketika mempersunting ibu, ayah sudah menjabat guru Hollands in School atau sekolah dasar sekarang. Pada silsilah keluarga dari garis ibu, nenek atau eyang kami bernama R.R. Sudarsina, lahir 15 Juli 1888 dan wafat 1 Oktober 1976. Dari pernikahannya dengan suami pertama Dr. R. Suwarti Purwomiharjo yang lahir tahun 1882 dan wafat 25 Agustus 1913. Eyang dikaruniai 5 anak yaitu Sugito, Walujo, Sujati, Partini yang lahir 28 Februari 1910 dan wafat 25 Mei 1971. Serta ibu saya Wartina, anak bungsu yang lahir 12 November 1912. Dari pernikahan dengan suami kedua Sunandar Martomiharjo yang lahir 23 Juli 1881 dan wafat 28 April 1969. Eyang R.R. Sudarsina dikaruniai seorang putri bernama Sumilah yang meninggal pada usia 7 bulan. Eyang Sunandar Matomiharjo kami panggil dengan sapaan Bastatir berasal dari kata Belanda Stater, artinya pegawai penilai di kantor Pegadaian Negeri. Adapun mengenai keluarga Tante Partini, kakak ibu, suaminya bernama Rukun, wafat 1930. Tante R.R. Partini tidak dikaruniai keturunan juga dari suaminya yang kedua, R. Sumarto yang wafat 13 Juli 1956. Tante Partini sehari-hari kami panggil Tante Par. Kami akrab dengan Eyang R. Sumarto, suami Tante Par yang kedua karena pernah tinggal di kota yang sama, yaitu Kutoharjo sewaktu mengungsi dari Balikpapan. Panggilan atau sapaan kepada Eyang R. Sumarto
Sumarto ialah Mbah Sep, berasal dari kata Cep, bahasa Belanda, yang artinya kepala. Di masa itu ia menjabat kepala stasiun kereta api atau stasiun Cep. Meskipun ia menikah dengan Tante Par, kami memanggilnya Eyang, sebab dalam silsilah keluarga R. Sumarto adalah om atau paman jauh dari ibu kami. Tante Par besar pengaruhnya terhadap pasangan muda ayah dan ibu kami, Muntalib Wartinah. Ayah dan ibu menikah di usia belum genap 16 tahun, baru 15,5 tahun. Sehingga Tante Par selalu mendampingi dan menemani selama ibu mengandung. Kedekatan Tante Par dengan keluarga kami memang sangat terasa. Karena ketika itu ia satu-satunya saudara ibu yang masih hidup dan kedua ia tidak dikaruniai keturunan. Tante Par juga punya andil dalam pemberian nama saudara-saudara saya sampai 4 orang pertama. Konon yang memberikan saya nama Wardiman adalah Tante Par. Nama Wardiman juga memiliki kesamaan dengan nama Wartinah. Di Jawa Tengah ketika itu ada seorang berpangkat kapten bernama Wardiman yang terkenal pintar. Tidak jelas dia kapten profesi apa, kemungkinan kapten kapal. Karena militer Bumi Putra belum setinggi itu, nama kapten kapal itulah yang dipakai menjadi nama saya. Agar sama pintarnya, kata Tante Par. Dari Tante Par saya mendengar cerita bahwa setelah melahirkan 3 anak laki-laki, ibu sangat mendambakan lahirnya anak perempuan. Tetapi apa yang terjadi? Saya anak keempat yang dilahirkannya ternyata juga laki-laki. Itulah sebabnya waktu saya kecil, ibu sering memberikan pakaian wanita. Tante Par selalu datang berkunjung di setiap kota kami berada, kecuali ketika di Kalimantan atau di Tenggarong, Samarinda dan Balikpapan dan juga Pagaruyung pada tahun 1964. Tante Par mengunjungi saya di Jakarta dan bermalam di rumah saya, lalu ia terserang penyakit yang sudah lama dideritanya dan meninggal di rumah saya. Saya tidak tahu pasti bagaimana melukiskan karakter dan pribadi ibu. Semua kenangan manis yang membekas mengenai ibu ada hubungannya dengan masa kecil saya. Kenangan manis yang membekas pada seseorang biasanya memang merupakan apa yang dialaminya pada masa kecil. Ibu saya tipe perempuan Jawa yang mengalami masa muda dan separuh masa tua dalam suasana kolonial. Ibu seperti ayah, sangat disiplin tetapi juga penyayang. Sebagai istri seorang guru dan kepala sekolah yang punya banyak anak, ibu mengatur kehidupan keluarga kami dengan ekonomi sangat pas-pasan. Ibu perempuan Jawa yang sangat tangguh, hemat, siap hidup susah, penurut, setia, dan lemah lembut. Ibu tidak boros membelanjakan nafkah yang diterima dari suaminya. Setiap bulan, ibu selalu bersyukur menerima uang belanja dari ayah. Meski kadang-kadang terpaksa meminjam uang dari menreng atau tukang rente untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu selalu menyediakan waktu setiap hari untuk suami dan anak-anaknya. Sabar saat mengasuh kami dan selalu berusaha menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Perlakuan ibu kepada kami tidak berbeda-beda, kecuali perhatian khusus selalu diberikan kepada si bungsu. Kami paham anak bungsu selalu memerlukan perawatan dan kasih sayang alamiah yang sedikit lebih. Perlakuan khusus itu pada gilirannya akan berpindah lagi ke anak bungsu yang berikutnya. Ada kenangan masa kecil saya dengan ibu yang tak pernah terlupakan, yaitu bagaimana ibu selalu memikirkan kesejahteraan keluarga. Ketika kami di Bandung, saya diajak ibu untuk menemui seorang yang tidak saya kenal. Tetapi katanya orang pintar.
Saya lihat orang yang kami kunjungi itu sangat dihormati dan banyak tamu yang ingin menemuinya. Orang itu berpenampilan biasa-biasa saja, tenang, tidak banyak berbicara. Tetapi pandangan matanya memancarkan aura wibawa. Pada giliran saya dan ibu diterimanya, orang itu mengucapkan sesuatu yang tidak saya pahami. Lalu ia memberikan saya secari kertas yang kemudian dicelupkan dalam air hangat untuk saya minum. Sampai kami pulang, saya tidak pernah diberitahu siapa lelaki itu. Di kemudian hari, saya baru tahu bahwa orang itu Dr. R.M. Sosrokartono, anak bangsawan dan Bupati Jepara R.M.A. Adipati Aryo Sosroningrat, kakak kandung Raden Ajeng Kartini. R.M. Sosrokartono adalah pribumi yang berpendidikan setara dengan orang-orang Belanda berpendidikan tinggi di Indonesia saat itu. Ia menempuh pendidikan di European Legal School Jepara, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Hogere Burger School Semarang, lalu melanjutkan lagi pendidikan di Belanda pada 1898. Dialah mahasiswa Indonesia pertama yang melanjutkan pendidikan di Belanda. R.M. Sosrokartono pada mulanya masuk ke sekolah teknik di Leiden. Kemudian berpindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur dengan titel kesarjanaan Doktor in the Oostersche Talen dari perguruan tinggi Leiden. Ia bekerja sebagai penerjemah, lalu menjadi wartawan di media Eropa sebelum menjadi wartawan The New York Herald Tribune di Amerika Serikat. Saat menjadi wartawan koran Amerika itulah R.M. Sosrokartono meliput Perang Dunia I. Ibu rupanya membawa saya menemui R.M. Sosrokartono untuk mendapatkan berkah dan mantra agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Saya baru tahu R.M. Sosrokartono terkenal pada kekuatan mistis dan ampuh menyembuhkan penyakit seseorang. Konon di luar negeri ia pernah mengobati seorang anak yang melalui pengobatan medis biasa sudah tidak mempan lagi ditolong. Tetapi setelah diberi mantra oleh Raden Mas Panji Sosrokartono ajaib, anak itu tiba-tiba sembuh. Para dokter yang sudah bersusah payah mengobati anak itu tetapi tidak sembuh-sembuh heran dan takjub. Saya pernah membaca artikel mengenai seorang ahli psikiater dan hipnos yang menjelaskan bahwa R.M. Sosrokartono memiliki kelebihan berupa daya magnet pribadi atau personality magnetisme yang besar sekali dan tidak disadari olehnya. Apakah daya mantra Bapak R.M. Sosrokartono kepada saya ketika saya masih kecil itu berpengaruh dalam kehidupan saya di kemudian hari? Andaikan saya bertanya kepada ibu saya, beliau berkata, percaya dan yakin. Sebagai orang Jawa, ibu selalu meminta kami anak-anaknya mematuhi tata krama dan adat istiadat yang sudah berlaku dalam masyarakat. Saya teringat di masa kecil ketika masih berkumpul bersama saudara-saudara di Surabaya. Setiap hari raya Lebaran kami diwajibkan melakukan sungkem kepada kedua orang tua serta om dan tante. Suatu hari di kantor Depdikbud, saya mendapat laporan bahwa kepala kantor wilayah Depdikbud yang akan pensiun mengusulkan penggantinya dengan seorang yang golongannya lebih rendah dari seorang yang senior. Saya kurang berkenan karena melanggar jalur birokrasi atau melampaui 2 ekselon. Tetapi kelihatannya Pak Kanwil meluluskan calonnya di Sekretaris Jenderal Depdikbud. Pejabat ini memang baik dan cakap. Dalam pekerjaannya, ia kemudian menjadi Sekretaris Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kemudian hari saya mengetahui orang ini sangat banyak membantu ibu saya.
Ibu ternyata sering menelepon minta tolong kepada kantor wilayah Depdikbud untuk mengusulkan menaikkan pengangkatan guru. Hal ini bertentangan dengan perintah saya melarang keluarga mengikuti tender dalam lingkungan Depdikbud. Tetapi kemudian saya berpikir, toh ibu tidak berbisnis dalam hal ini. Apa salahnya saya membiarkan beliau berdiplomasi dengan Kanwil Depdikbud di Jawa Timur? Dari Direktur Pembinaan Guru saya mendapat laporan bahwa kurang lebih 20 orang yang diusulkan dinaikkan kepangkatannya adalah titipan ibu. Namun hanya 3 diantaranya yang saya kenal dan hubungan keluarga dengan kami. Selebihnya titipan yang juga dititipkan orang lain. Saya hanya tersenyum mendapat laporan ini. Saya tahu ibu ingin berbuat baik kepada orang lain. Dan ibu mendapat julukan Menteri di Surabaya. Ibu wafat pada 13 Mei 2005 di Surabaya. 2 bulan sebelum memasuki usia 93 tahun. Betul Pak Meo yang mengatakan keberhasilan saya adalah karena kedua orang tua saya, ayah dan ibu. Demikian tadi sepenggal kisah dari jilid 3 dengan judul Ibu Saya R.R. Wartina dalam sebuah buku Sepanjang Jalan Kenangan Bekerja dengan 3 Tokoh Besar Bangsa, merupakan biografi Profesor Dr. Wartiman Joyonegoro. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai ketemu lagi pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama Literasi Indonesia.